kita kembali di Abam episode 512. Yang pertama, salam Pak Era, saya ingin menanyakan bagaimana menghadapi anak remaja dalam kurung kelas 1 SMA yang mendadak bilang tidak percaya Tuhan. Berdoa malas-malasan atau asal-asalan, bahkan kadang tidak mau berdoa. Jadi jika sedang doa keluarga dia sibuk sendiri, padahal sudah ke sekolah minggu sejak kecil. Dan sekarang ikut kebaktian remaja 2 kali seminggu. Serta jika ada kegiatan-kegiatan remaja seperti retreat ikutan juga. Dia juga sempat suka sekali dengan Riana, penyulap yang gayanya seperti setan itu. Sampai satu titik saya larang karena sudah nggak bisa berhenti ngomongin pesulap itu. Dan saya juga sempat menemukan catatan tentang sihir-sihir. Sudah dijelaskan hal tersebut bertentangan dengan Alkitab. Apakah saya boleh terus paksa dia berdoa dan ke gereja walaupun dia masih malas-malasan? Saya tahu walaupun dia sibuk sendiri, dia masih mendengarkan. Terbukti kalau saya mendengarkan khotbah di YouTube, dia suka kasih komen dan bertanya, terima kasih. Mengenai pesulap Riana, apakah dia menggunakan magic atau teknik, kita tidak tahu. Terus terang saya tidak tahu. Tapi kita harus hati-hati dalam menilai. Kadang-kadang teknik-teknik itu juga seperti sihir, padahal teknik ya. Banyak teknik-teknik yang memukau seakan-akan itu sihir. Tapi untuk Riana ini saya tidak tahu apakah dia pesulap yang menggunakan kekuatan magic, sihir, atau pesulap yang menggunakan teknik, dan saya tidak menilai. Kita semua tidak menilai. Oke. Mengenai anak yang mengatakan tidak percaya Tuhan, kamu jangan lawan dia dengan kekerasan. Jangan juga lawan dengan perdebatan. Ya, biar dia penasaran dengan sikap kamu yang ingat ini, sikap kamu yang lebih mengasihi dia, yang lebih memberi perhatian kepadanya. Ya. Kita berdoa agar Tuhan membuka pikirannya. Dari kasih yang tulus, perhatian yang tulus akan merobohkan karakter ateisnya. Ya, jangan debat. Nanti malah dia lebih keras. Ingat ini, jangan debat. Tapi beri perhatian kasih. Ya, yang itu akan membuat dia berkata, tidak mungkin tidak ada Allah dengan manusia sebaik ini. Itu yang harus kau lakukan. Apakah ini anakmu atau adikmu saya tidak tahu. Tapi yang jelas siapapun dia, beri kasih yang lebih limpah. Dan buktikan Allah itu ada dan hidup di dalam diri kita. Amin. Oke. Nanti Roh Kudus akan memberi kamu hikmat. Bagaimana menghadapi anak ini. Tapi ini yang saya bisa beritahukan kepada kamu. Ya, jangan paksa dia untuk percaya, untuk lakukan ini, lakukan itu, diam saja. Tetapi kamu tunjukkan perhatian, kasih. Mulut diam, tindakanmu lebih keras suaranya. Mantap. Ibu dari 2 orang anak. Maaf sebelum saya lanjutkan. Sekali lagi, untuk pertanyaan pertama, jangan debat. Wah itu celaka. Kalau sampai debat, dia mulai punya argumentasi, dia akan makin keras dengan argumentasinya. Jangan ajak debat. Ingat, ibu dengan 2 orang anak. Salam Pendeta Eras, anak saya yang pertama sudah menikah dan sudah mempunyai 2 orang anak. Anak kedua saya sedang kuliah semester 6 dan sudah bekerja. Pergumulan yang saya hadapi sekarang ini adalah anak saya yang kedua yang sedang kuliah sambil kerja ini berpacaran dengan seorang beragama lain, Pak. Dengan seorang pria beragama Islam. Terus kemarin dia datang bertamu kepada kami sekeluarga, minta restu dia ingin menikahi anak kami. Kami sebagai orang tua tentu saja tidak menyetujuinya. Masa anak kami disuruh pindah agama sama cowoknya menjadi Islam? Sungguh sangat menyedihkan Pak Eras. Dia sudah menyedihkan hati kami sebagai orang tua dan juga menyedihkan Tuhan Yesus. Saya tiap hari berdoa terus menerus Pak Eras, tiada hentinya agar anak kami hatinya yang keras itu dijamah oleh Roh Kudus.
Saya minta pencerahannya Pak Eras dan mohon doanya Pak Eras agar anak saya bisa putus dari cowoknya itu. Terima kasih Pak sebelumnya yang sudah membaca keluh kesah saya ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras, keluarga dan pelayanannya semakin diberkati. Yang pertama, jangan bersikap kasar. Jadi tetap dengan prinsip tidak setuju. Ya, tidak setuju. Tetapi saya minta ibu memperhatikan anak ini lebih lagi. Kalau sudah jatuh cinta, sulit. Firman Tuhan mengatakan cinta bisa lebih kuat dari api neraka. Jadi tidak takut mau apapun, masuk neraka pun gak apa-apa karena cinta. Ngeri ya kalau sudah jatuh cinta. Jadi ibu harus mengasihi dia dengan tulus, jangan keras. Tunjukkan kepedihan, bukan kemarahan. Ingat, kemarahan membuat dia bisa memberontak. Perdebatan juga membuat dia memberontak. Jadi yang ibu harus lakukan sekarang adalah ibu harus diam dalam mulut, ucapkan kalau penting, tunjukkan kepedihan dan prinsip mutlak tidak menyetujui. Sementara ibu berdoa. Ya ingat ya, orang tua jangan marah. Tapi tunjukkan kepedihan. Ingat ini, banyak orang tua salah. Marah, salah. Sedih, pedih. Prinsip tidak bisa, nak. Tidak bisa dalam kepedihan. Ya, tidak marah dan berdoa. Beri perhatian. Ya, itu. Nah, kepada semua orang tua yang belum mengalami hal ini tapi bisa mengalami, perhatikan anakmu sekecil apapun, sedetail apapun. Nah, kalau itu anak gadis ya. Ini gadis bukan anaknya nih. Cowoknya ya betul, anak gadis. Makanya harus bersama dengan anak ke gereja, doa bersama di rumah. Itu mutlak, doa bersama di rumah, sama-sama ke gereja. Itu mutlak. Ini pasti tidak dilakukan. Sehingga anak-anak bisa tidak punya kesetiaan kepada Tuhan. Kepada Bapak Ibu yang lain, ya, bawa anakmu ke gereja bersama-sama, doa bersama-sama, kegiatan gereja bersama-sama, supaya ketika mereka bertemu dengan pasangan yang tidak, maksudnya pria atau wanita yang tidak seiman, sudah punya resistensi yang kuat dan mutlak tidak mau menikah dengan orang yang tidak seiman. Ya, oke. Saya kira cukup itu. Saya ikut sedih. Tuhan tolong, sedih. Ini wanita yang berikutnya. Salam, saya mau bertanya Pak, saya sudah menikah selama 10 tahun. Suami memutuskan pergi dari rumah karena ketahuan selingkuh dan menceraikan saya. Ini masalah terus. Saya sudah memohon supaya dia pulang tapi dia tidak mau. Pernah dia tiba-tiba pulang. Ternyata disuruh orang tuanya karena rumah itu masih hak bersama. Tapi dia selalu pulang pagi, bahkan mau seminggu tidak pulang lagi. Akhir tahun dia membawa 2 koper pakaiannya dan sekarang sedang mengurus perceraian dan tidak kembali lagi ke rumah. Saya coba cek ke media sosial wanita itu, mereka sering menghotel dan bahkan sudah liburan bersama dengan teman kantor suami. Apa yang harus saya lakukan? Ini laki-laki seperti ini, laki-laki yang tidak takut akan Tuhan. Ngeri kali ini. Tuhan bisa hajar dia. Tak takut Tuhan ya. Saya sebenarnya sudah tidak kuat dengan perilaku perzinahannya yang tidak merasa menyesal sedikit pun. Tapi saya mengingat firman bahwa pernikahan itu sampai maut memisahkan. Dan dia sudah mengatakan kepada semua teman kantornya akan menceraikan saya. Yang kamu lakukan, Bu, ya, kamu umur berapa saya tidak tahu nih. 10 mungkin 30-an ya. Yang kamu lakukan, nak, diam. Kamu diam. Tuhan akan membuat pembelaan. Jadi kamu diam. Dia pulang, kamu layani baik-baik. Tidak pulang, tidak usah dicari lagi. Ya. Dia pulang, kamu terima dengan baik. Tidak pulang, tidak dicari.
Kalau kamu disuruh cerai bilang tidak mau. Tapi kalau dia memaksa, akhirnya kamu harus besar jiwa. Kamu telah memilih pria yang salah. Kamu telah memilih pria yang belum jadi manusia. Kalau belum jadi manusia itu seperti hewan ya. Dia tiduri binatang lain jenis perempuan, lain waktu ketemu siapa dia tiduri. Nah itu dogi ya, dogi begitu ya. Kamu ketemu pria yang belum jadi manusia, sayang sekali. Tapi enggak apa-apa, kamu ikut saya aja. Dengarkan Truth ID, doa pagi setiap hari jam 5, kita berkemas-kemas ke surga. Lupakan dia. Ya, lupakan dia. Kamu masih mencintai dia, tidak, kamu tahu perkawinan tidak boleh diceraikan, ya. Allah tidak mengendaki perceraian, betul, tapi dia telah menceraikan kamu secara de facto. Secara de jure kamu masih istrinya, dia suamimu, tapi secara de facto kamu bukan istrinya, dia sudah punya wanita lain. Kamu sabar, kamu harus tabah, kamu harus kuat, kamu harus mencari Tuhan. Jangan bel-bel dia lagi, jangan cari dia lagi. Dia akan berurusan dengan Tuhan dan Tuhan akan berurusan dengan dia. Demi nama Tuhan Yesus, kamu akan dibela Tuhan. Tunggu bagaimana Tuhan bertindak. Sabar dan tetap kuat. Amin. Kok jadi emosi saya? Dari seorang wanita satu anak. Salam Pak Era, suami saya berhutang banyak sekali sampai banyak debt collector datang ke rumah. Saya masih tinggal dengan orang tua saya. Di rumah hanya ada mama saya dan anak saya umur 2 tahun. Setiap debt collector datang, mama saya ketakutan. Aduh, kasihan. Mama saya sudah berumur. Saya takut mama saya dan anak saya kenapa-kenapa. Gitu. Suami saya dari awal menikah sampai saat ini tidak menafkahi saya karena alasan dia juga harus menafkahi ibunya. Padahal dia 3 bersaudara dan adik. 3 bersaudara dan adik. Nah, bekerja semua. Saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari dan kebutuhan orang tua dan anak saya. Saya bingung harus bagaimana. Saya pernah tolong suami saya lunasi hutang, tapi masih ada saja. Saya capek Pak, saya tidak tahu harus bagaimana. Saya juga kasihan lihat mama saya harus berhadapan dengan debt collector. Setiap bahas hutang dengan suami saya. Yang ada suami saya marah terus, anak saya jadi pelampiasannya. Saya jadi pendam sendiri agar anak saya pun baik. Saya cuma bisa memohon kebaikan Tuhan untuk mengubahkan suami saya dan memberi kekuatan untuk mama saya yang berhadapan langsung dengan dia. Banyak hutangnya itu untuk apa ya? Untuk membiayai keluarganya atau yang lain. Ya. Apakah dia main judi? Apakah dia minum? Apakah dia main perempuan? Tetapi apapun, ya. Pria ini pria yang tidak bertanggung jawab. Saya juga harus berkata kepada kamu menikah dengan pria yang salah. Tetapi nasi sudah jadi bubur, makanlah bubur itu. Mau tidak mau. Sekarang yang kamu lakukan, jangan banyak bicara. Debt collector datang, hadapi dengan manis. Pak, saya tidak tahu masalah suami saya. Dia pun juga tidak memberi nafkah ke saya, Pak. Maaf ya Pak, jangan marah-marah. Mama saya sudah tua. Kalau begini mama saya bisa ada apa-apa. Tolong ya Pak. Cukup ngomong gitu. Tapi suamimu, temuin dia Pak. Jangan temuin saya nggak tahu. Silahkan. Terus diam. Terus diam Anda. Jangan menyalahkan suami dengan perkataan apa-apa. Jangan berkata-kata kepada suami tentang hutangnya. Itu akan buat dia marah. Diam saja. Diam. Jangan. Kenapa kamu hutang lagi? Tuh hutang lagi. Kamu gak kasihan mama. Nggak usah. Diam. Supaya anakmu jangan nanti dipukul ya. Power abuse ya. Anakmu dipukul ya. Jangan. Kamu diam saja. Kamu diam, lebih banyak diam bagus. Kamu berdoa supaya suamimu berubah. Puji Tuhan. Ya. Sedih saya dengarnya. Ini 2 pertanyaan soal laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Aduh ampun deh. Kasihan wanita. Makanya kamu wanita-wanita kalau cari jodoh itu yang benar. Artinya
berdoa selektif dan lebih baik tidak menikah daripada menikah ketemu pria yang salah. Tidak menikah, ingat, lebih baik tidak menikah daripada menikah bertemu dengan pria-pria model begini. Pria-pria brengsek seperti ini. Udah tidak mencari nafkah, banyak utang, tinggal di rumah mertua, nggak malu. Tapi baiklah, mungkin pria ini juga punya masalah apa kita tidak tahu. Ya, tapi mestinya kalau pria yang baik dia rundingkan dengan istrinya mengapa dia pinjam uang untuk apa dan lain-lain supaya bisa ditanggulangi bersama. Tapi ini sudah tidak jelas. Tapi kesan yang ditimbulkan dari tulisan tadi, uang itu dipakai membantu keluarganya. Dan jika demikian ya, coba dicari jalan keluar bersama. Oke. Tetapi bagaimanapun pria yang banyak hutang sampai diteror debt collector di rumah mertua, nah itu sudah tidak benar. Ya. Oke, dari seorang pria usia 39 tahun. Salam Bapak, mau bertanya soal hubungan spiritual seseorang dengan hasil penelitian neuroscience. Ya, neuroscience. Mengutip tulisan seorang peneliti neuroscience, peneliti neuropsikolog menunjukkan bahwa penemuan fokus di sisi kanan otak terkadang berkurang pada diri seseorang dan bahwa orang dengan gangguan ini lebih spiritual dan merasa dekat dengan Tuhan. Ya, saya pernah mendengar dan tentu saya pernah juga membaca. Pertanyaan saya adalah apakah benar menjadi spiritual itu adalah bakat seseorang? Yang kedua, ketika kita rindu berjumpa dengan Tuhan, yang pertama saya jawab, tidak mutlak. Walaupun sains telah menemukan adanya unsur-unsur itu, ada seorang yang lebih religius dan yang lain tidak. Tetapi hal mengenal Allah pasti Tuhan memberikan kesamaan. Pasti Tuhan memberikan kesamaan. Dan kita kembali kepada firman Tuhan, yang diberi banyak dituntut banyak. Seandainya itu mutlak benar, orang yang memiliki otak kurang dalam hal religius tentu tidak dituntut sama dengan mereka yang memiliki kecenderungan fokus pada hal-hal yang bersifat religius. Itu keadilan Tuhan. Ya. Mengerti maksud saya? Maksudnya setiap orang akan mendapat hak sama untuk mengenal Allah. Kalaupun sains mutlak benar, sekalipun ada orang yang memiliki kecenderungan bersifat religius dan yang lain tidak, Tuhan pasti menuntut orang sesuai dengan kadar yang Allah berikan. Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Tidak semua orang dituntut sama oleh Tuhan. Oke. Yang kedua, ketika kita rindu berjumpa dengan Tuhan, dengan banyak berdoa atau menyediakan waktu yang cukup lama untuk berdoa, lalu kita mengalami hal-hal yang spiritual, maksudnya supranatural atau transendental. Bagaimana kita mengetahui bahwa hal itu memang benar berasal dari Allah atau hanyalah akibat kerja otak yang membuat kita berhalusinasi atau delusi? Roh Kudus itu ada, Roh Kudus itu hidup, Roh Kudus itu hadir. Roh Kudus pasti akan memberitahu kepada kita apa itu halusinasi atau delusi. Pasti. Nah, Anda tidak mempertimbangkan bahwa Roh Kudus pasti menuntun kita. Jadi dalam berurusan dengan Tuhan kita bukan seperti menyelesaikan sebuah puzzle ya, yang tidak bisa ditemukan, tidak pernah bisa ditemukan tatanannya ya. Klopnya, tidak mungkin. Tuhan berkenan dikenali dan Roh Kudus pasti menolong kita untuk bisa tahu apakah ini halusinasi atau delusi. Allah itu nyata. Seperti kalau saudara kenal seseorang, katakan namanya Rudolf, Anda bisa berinteraksi dengan dia dan Rudolf bukan fantasi, bukan halusinasi, bukan delusi. Allah juga begitu, real, nyata. Dan Roh Kudus akan memimpin. Memang Allah tidak kelihatan dan seakan-akan tidak ada, tapi dia hidup. Dan orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti mengenal Tuhan. Pasti mengalami Tuhan dan tahu itu bukan fantasi, halusinasi atau delusi. Anda perlu belajar lebih banyak, duduk diam di kaki Tuhan,
sampai memiliki pengalaman-pengalaman real dengan Allah. Pertanyaan yang ketiga, Alkitab menyatakan bahwa Yesus benar-benar disamakan dengan manusia. Artinya dia sama sekali tidak menggunakan kuasa keilahiannya. Maksudnya apa ini? Ia sama sekali tidak menggunakan kuasa keilahiannya. Dia menggunakan kuasa keilahian, tetapi yang Bapa berikan, bukan dari dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia berdoa. Waktu mau memilih murid-muridnya semalam suntuk, dia berdoa. Dia bergantung kepada Bapa. Apakah ketika ia menyembuhkan orang sakit dan orang sakit bisa sembuh karena efek placebo? Kalau Tuhan pasti tidak. Kalau efek placebo pasti Alkitab mengatakan ini efek placebo. Ya, efek placebo itu kesembuhan secara psikologi. Tetapi kalaupun Tuhan menyembuhkan orang melalui efek placebo, ya bisa saja. Tuhan juga bisa mengerjakan hal tersebut. Karena ada tertulis bahwa Yesus sempat mengeluh karena di kampung halamannya sendiri dia tidak dipercayai dan di sana sedikit saja orang yang mengalami mujizat. Iman kepada Tuhan tidak sama dengan placebo. Ya, placebo itu kayak kesembuhan yang dia peroleh seseorang karena keyakinan sembuh atau karena efek psikologi. Ini Anda tidak boleh samakan dengan iman. Iman itu kepercayaan kepada pribadi Allah. Kalau mereka sudah tidak percaya Yesus anak Allah, tidak ada mujizat. Itu maksudnya. Bukan karena tidak ada keyakinan secara psikologi, tapi tidak percaya objek Yesus yang adalah anak Allah. Itu masalahnya. Beda dengan wanita yang berkata, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Ketika dijamah jubahnya, Yesus merasa ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Bukan placebo, iman. Ya, seperti orang yang membawa orang sakit lumpuh. Ketika Yesus mengajar di sebuah rumah, orang itu membongkar atap dan menurunkan. Itu keyakinan bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Dan Yesus menyembuhkan. Ingat, wanita itu sembuh bukan efek placebo, tapi karena iman. Nah, kalau orang sudah tidak punya iman kepada Yesus, tidak bisa sembuh. Tetapi sekali lagi, kalaupun Tuhan menggunakan efek placebo untuk menyembuhkan, dan Allah mengerjakan ini karena segala sesuatu dalam kontrol Allah, puji Tuhan, bisa saja. Yang saya pelajari bahwa kesembuhan karena efek placebo akan terjadi jika orang benar-benar yakin dan percaya pada seseorang atau sesuatu. Betul. Tapi berapa persen? Saya pernah menulis sebuah majalah. Saya pernah membuat majalah dulu, Sola Gracia, khusus membahas placebo. Jadi saya mengerti betul maksudnya ini. Efek placebo. Ya. Hal ini saya lihat juga terjadi pada Bapak penginjil yang dulu mengadakan KKR kesembuhan di GSKI. Yang Pak Eras itu. Beliau sempat terlihat heran karena tidak terjadi banyak kesembuhan seperti biasanya. Menurut saya Bapak penginjil itu juga menggunakan pola efek placebo yang diklaim sebagai karunia kesembuhan. Apakah benar seperti itu? Mohon penjelasannya. Mohon maaf kalau saya salah dan pertanyaan saya bodoh atau lancang. Saya sedang belajar kekristenan dan terganggu dengan pikiran-pikiran tersebut. Mohon dimaklumi. Oh, puji Tuhan, Anda cerdas dan saya senang dengan pertanyaan ini. Supaya apa yang saya pahami bisa keluar. Oke. Mengenai kalimat ini, terjadi pada, saya pelajari bahwa kesembuhan terjadi karena efek placebo. Hal ini saya lihat juga terjadi pada Bapak penginjil yang dulu mengadakan. Kesembuhan yang terjadi di Rehoboth beberapa waktu yang lalu memang bukan berangkat dari saya yang mengundang penginjil, Bapak Pendeta Yosafat. Bapak Pendeta Yosafat yang minta pinjam tempat. Dan saya diminta untuk menyampaikan beberapa menit pendahuluan, ya saya sampaikan. Oke. Saya sudah menjelaskan hal ini. Orang-orang Nazaret bisa tidak mengalami mujizat karena tidak beriman. Kalau sudah tidak percaya kepada objek yang dipercayai dalam hal ini Yesus, tidak terjadi mujizat. Ya, tidak akan terjadi.
Nah, beda dengan wanita yang berkata asal ku jamah jubahnya sembuh. Dia jamah jubah Yesus, bukan efek placebo loh. Dari diri Yesus keluar sesuatu. Murid-muridnya, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa yang pegang aku ini? Murid-muridnya berkata, ya Tuhan, banyak orang berdesak-desakan ya, semua nyenggol-nyenggol Tuhan. Oh beda, ini senggolannya beda. Nah, iman terhadap objek, dalam hal ini Yesus sebagai objeknya. Kalau tidak yakin, ya enggak bisa. Nah, kalau penginjil yang ada, yaitu pendeta Yosafat, kok tidak banyak mujizat yang terjadi ya. Kalau di daerah bisa ratusan, bisa ribuan bahkan. Karena kesaksian itu juga saya baca, bukti-buktinya ada. Bukan tidak mungkin orang Jakarta tidak seperti orang daerah yang pasrah. Kalau orang daerah itu pasrah, ya sudah tidak punya duit ke dokter, ya percaya Yesus Tuhan ajaib penyembuh, yakin terjadi mujizat. Orang Jakarta tidak pernah melihat mujizat, ragu-ragu apa benar Tuhan itu bisa menyembuhkan. Nah, dia tidak percaya objek yang harus dipercaya, dalam hal ini Yesus, sehingga tidak terjadi mujizat. Jadi kita tidak boleh menilai bahwa penginjil ini menggunakan efek placebo. Tapi tadi saya katakan juga, seandainya ada efek placebo dalam kesembuhan, itu pun dalam kontrol Tuhan dan Allah bisa memakai untuk kesembuhan seseorang. Jadi bukan masalah. Saya pernah menulis satu majalah, itu tulisannya cukup tebal mengenai placebo. Jadi saya mengerti mengenai apa yang sedang dibicarakan ini. Ada efek placebo. Bisa terjadi manipulasi ya dalam KKR. Tetapi bukan berarti kalau Tuhan menyembuhkan orang lewat efek placebo, itu berarti juga bahwa KKR itu manipulasi. Belum tentu. Tentu sebagai seorang yang pernah mengalami mujizat. Ya, saya KKR di luar daerah melihat nyata mujizat. Pokoknya luar biasa. Yang ditulis dalam Alkitab. Yang bukan sekedar sembuh, oh rasa udah sembuh. Bukan, nyata. Ya, dari orang lumpuh jalan buang tongkat. Ya, dan lain-lain, saya tidak perlu sebutkan ya. Aduh, enggak usah. Dan itu nyata terjadi. Tetapi ada juga yang saya datang ke sini pusing, sekarang sudah nggak pusing. Ya mungkin lagi tidak pusing, lagi pas nggak pusing bukan berarti sembuh. Atau kan efek placebo. Tetapi sekalipun itu efek dampak placebo, kalau Tuhan memakai efek placebo, tentu dalam kontrol Tuhan. Jadi dari 100 orang sembuh atau dari 10 orang sembuh, 4 efek placebo, 6 tidak. Oke, 7 efek placebo, 3 mujizat. Toh juga puji Tuhan semuanya. Oke. Saya kira itu yang saya mau sampaikan. Masih ada waktu. Sekarang terakhir wanita usia 25 tahun. Salam Omera, saya punya pacar usia 27 tahun dan kami sudah bersama-sama selama 2 tahun. Saya sudah lebih dari 10 tahun setia mengikuti khotbah Omeras. Tidak pernah pindah gereja, namun pasangan saya dari gereja berbeda. Beberapa kali saya ajak hadir di GSKI, namun dia merasa tidak cocok, sedang hati saya mantap di gereja ini. Tapi kan ajarannya berbeda, hal ini juga berpengaruh ke perbedaan ambisi dan pandangan hidup kami, Om. Selain itu, pacar saya juga bilang bahwa dia belum fokus memikirkan pernikahan selama 3-5 tahun ke depan. Karena ingin fokus karir dulu. Saya juga belum mau menikah dekat-dekat ini. Tapi saya jadi merasa tidak diberikan kepastian. Saya bingung, Om. Apakah hal seperti ini bisa saya pertahankan atau justru bisa memicu konflik ke depan saat berkeluarga? Mohon bimbingannya, Om. Setahu saya ya, kalau orang jatuh cinta, dia boleh memikirkan karir, tapi cinta akan menenggelamkannya. Ya. Cinta akan menenggelamkannya.
Setahu saya, maaf, saya tidak boleh dipercaya 100%, hanya Tuhan yang dipercayai. Kalau sampai pria berkata, saya belum tertarik ya menikah 3-4 tahun kepada seorang yang dia cintai, saya ragukan ada something yang belum mantap di dalam diri pria itu. Sama-sama belum ingin menikah, tapi tidak usah diutarakan. Dinikmati kebersamaan itu. Umurmu 25 tahun dan kau masih memiliki kemungkinan untuk ketemu pria lain. Setahu saya, apa yang saya ajarkan itu kebenaran yang membuat orang menjadi sempurna. Jika nurani orang baik, dia akan tahu bahwa yang saya ajarkan itu benar, baik, dan mendewasakan. Maka nasihat saya untuk kamu, pertimbangkan hubunganmu ke depan. Pertimbangkan. Jangan karena kamu takut kehilangan pacar yang belum menjadi suamimu, kamu berdoa dan pertimbangkan. Kalau perlu saya tambahkan, pertimbangkan dengan serius. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.